jiwa terpilih. Anda mungkin merasakan getaran yang tak terbantahkan di hati saat ini. Sebuah desakan kuat yang tidak membiarkan Anda tenang. Ini bukan perasaan biasa yang datang dan pergi, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Seperti arus listrik yang mengalir di jiwa Anda, memberi isyarat bahwa sesuatu yang luar biasa sedang mendekat. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah lonjakan antisipasi ini hanyalah emosi sesaat? Atau sebenarnya jawaban atas doa-doa yang telah Anda bisikkan dalam kesunyian malam, di saat-saat tergelap Anda? Anda pernah menangis dalam diam, merasa hancur, dan mungkin berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi mempercayai cinta. Tapi lihatlah, disinilah Anda sekarang, berdiri di ambang sebuah perubahan besar, sebuah wahyu yang bisa mengubah cara Anda memahami dan merasakan cinta. Tuhan telah menyaksikan setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang Anda coba sembunyikan, dan setiap kali Anda merasa ingin menyerah. Namun, semesta kini bergerak dengan cara yang misterius, mengarahkan Anda ke sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Tanda-tanda mulai bermunculan, bahkan yang paling aneh sekalipun tampak seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Mungkin selama ini Anda mengabaikannya, menganggapnya kebetulan belaka. Namun, semakin Anda memperhatikan, semakin jelas bahwa semuanya mengarah pada satu hal, sebuah hubungan yang mendalam dan penuh makna sedang bersiap untuk memasuki hidup Anda. Jadi, bukalah hati Anda. Biarkan diri Anda percaya lagi, merasakan lagi, dan menyambut apa yang telah lama dipersiapkan untuk Anda. Karena kali ini, segalanya akan berbeda. Kali ini, cinta yang sesungguhnya akan menemukan Anda. Bab 1. Anda merasakan ada sesuatu yang berubah dalam atmosfer di sekitar Anda. Ada perubahan-perubahan kecil, namun terus-menerus yang sulit diabaikan. Kebetulan-kebetulan yang terasa terlalu nyata untuk sekadar kebetulan. Mungkin Anda sering melihat angka berulang, mendengar percakapan acak tentang belahan jiwa, atau menemukan kata-kata yang seolah langsung berbicara kepada kerinduan terdalam Anda akan cinta yang sejati. Dalam momen-momen hening, Anda merasakan dorongan halus yang memberitahu Anda bahwa sesuatu yang monumental sedang mendekat. Bagi mereka yang terpilih, tanda-tanda seperti ini bukanlah kebetulan belaka. Mereka sering menjadi pertanda musim berkat dan wahyu yang bisa mengubah realitas Anda sepenuhnya. Perubahan ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini adalah undangan spiritual untuk mempersiapkan hati Anda menerima cinta yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Anda mungkin telah berulang kali merasakan kekecewaan. Hubungan yang tampak menjanjikan tiba-tiba berubah menjadi kehancuran tanpa peringatan. Orang-orang yang mengaku peduli justru melukai Anda di saat Anda paling rapuh. Semua itu meninggalkan bekas luka, membuat Anda bertanya-tanya, apakah Anda terlalu hancur untuk dicintai dengan tulus, atau apakah hubungan yang sejati hanyalah sebuah dongeng. Namun, di balik semua rasa sakit, ada percikan harapan yang masih menyala dalam diri Anda. Percikan itu adalah bukti bahwa Anda termasuk yang terpilih. Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata Anda. Dia telah menyusun sebuah skenario yang membutuhkan waktu yang tepat, dan saat itu hampir tiba. Lebih anehnya lagi, Anda mungkin mulai mengalami mimpi berulang, melihat simbol-simbol tertentu, atau mengalami kebetulan-kebetulan aneh yang mengarah pada terobosan besar dalam kehidupan asmara Anda. Beberapa orang mungkin menyebutnya serendipitas atau sinkronisitas, tetapi bagi mereka yang berjalan di jalur ilahi, itu adalah bisikan dari surga yang berkata, "Bertahanlah sedikit lebih lama, yang terbaik akan segera datang." Disinilah iman bertemu dengan kenyataan. Anda tidak sedang berkhayal. Anda sedang merespons tanda-tanda yang telah ditempatkan di jalan Anda, mempersiapkan roh Anda untuk menerima cinta yang benar-benar Anda layak dapatkan. Di tengah-tengah bab ini, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda benar-benar siap untuk transformasi ini? Jika ya, berikan diri Anda waktu untuk merenungkan tanda-tanda ini. Pastikan hati Anda terbuka untuk menerima kebenaran yang lebih dalam. Langkah-langkah ini bukan sekadar ritual kosong. Ini adalah awal dari manfaat nyata yang akan segera muncul dalam hidup Anda.
dan membuka pintu menuju musim perubahan yang baru. Ini bukan tentang berlari mengejar fantasi atau menghayalkan cinta untuk mengisi kesepian. Anda telah cukup sering melakukan itu, hanya untuk berakhir dengan kepingan hati yang hancur. Perbedaannya sekarang adalah bahwa Anda menerima panggilan yang jelas dari Tuhan, yang membimbing Anda untuk memposisikan diri agar menerima sesuatu yang nyata dan mendalam. Namun, penting untuk melepaskan sikap sinis yang bisa menghambat kesiapan Anda. Keraguan bisa menipu Anda untuk menganggap tanda-tanda ini hanyalah kebetulan. Padahal, sebenarnya mereka adalah petunjuk penting yang mengarahkan Anda ke pertemuan yang telah ditakdirkan. Tetapi tetaplah berhati-hati. Tidak setiap tanda atau orang yang muncul dalam hidup Anda adalah bagian dari rencana Tuhan. Anda akan membutuhkan kebijaksanaan untuk membedakan antara ilusi dan kenyataan. Beberapa orang mungkin tampak menarik di awal, tetapi hanya akan mengalihkan Anda dari sesuatu yang benar-benar ditentukan untuk Anda. Jika hati Anda merasa gelisah atau situasi terasa dangkal dan tanpa makna, dengarkan peringatan batin Anda. Hubungan yang tepat tidak akan membawa kekacauan dalam jiwa Anda. Sebaliknya, itu akan membawa ketenangan dan keyakinan, bahkan jika hadir dengan cara yang tidak terduga. Mungkin yang paling mengejutkan adalah bagaimana ketenangan Anda dalam merespons tanda-tanda aneh ini. Dulu, Anda mungkin merasa gelisah dan tidak sabar dalam pencarian cinta. Sekarang, Anda merasakan ketenangan yang penuh harapan, seolah-olah Anda berdiri di tepi pantai, mendengar gemuruh ombak di kejauhan yang siap mengubah lanskap hidup Anda. Ketenangan ini adalah bukti dari perjalanan batin yang telah Anda lalui, menemukan kepenuhan dalam diri sendiri, memperdalam hubungan dengan Tuhan, dan menyembuhkan luka-luka lama yang dulu mengaburkan penilaian Anda. Singkatnya, Anda telah dibersihkan dan disiapkan untuk menerima berkat yang luar biasa, cinta yang selama ini Anda rindukan. Momen ini sangat penting. Jika Anda membiarkan ketakutan atau skeptisisme menguasai diri Anda bisa saja melewatkan sesuatu yang berharga. Tuhan tidak akan pernah memaksa memberikan berkat kepada hati yang tidak bersedia menerimanya. Anda harus melangkah maju dengan iman, percaya bahwa apa yang sedang terjadi adalah nyata, bukan sekadar refleksi dari keinginan lama yang belum terpenuhi. Percayalah, ketika hati Anda siap, ketika iman Anda berpadu dengan kesiapan, Anda menciptakan ruang bagi takdir untuk menanam sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ada di mana-mana, mulai dari percakapan acak tentang cinta hingga pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul dalam benak Anda. Bisa jadi, Anda akan menerima pesan tak terduga dari seseorang yang langsung terasa nyambung dengan jiwa Anda. Atau Anda akan bertemu dengan seseorang yang terasa akrab, seolah-olah Anda telah mengenalnya sepanjang hidup Anda. Kebetulan-kebetulan ini adalah cara Tuhan perlahan membuka hati Anda, memastikan bahwa Anda tidak melewatkan hadiah yang sedang datang. Anda mungkin khawatir akan merusaknya dengan terlalu bersemangat, tetapi kegembiraan bukanlah musuh Anda. Yang berbahaya adalah diam di tempat karena takut terluka lagi. Rasa takut bisa mencuri sukacita dan antisipasi yang sebenarnya membuka jalan bagi mukjizat. Biarkan getaran di hati Anda mengingatkan bahwa bagian dari diri Anda masih percaya pada keajaiban. Bahwa Anda masih percaya pada kapasitas Tuhan yang tak terbatas untuk mengejutkan Anda dengan berkat-berkat yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bab-bab berikutnya akan membimbing Anda lebih dalam menjaga hati dan menavigasi kompleksitas hubungan yang telah ditakdirkan. Namun, untuk saat ini, beristirahatlah dalam keyakinan bahwa cinta yang luar biasa sedang memanggil Anda. Hidup Anda mungkin tidak akan pernah sama lagi, dan itulah tujuannya. Bab 2. Anda telah melewati batas yang mengorbankan panggilan Anda. Anda memiliki sejarah memberikan terlalu banyak dalam hubungan,
seringkali mengaburkan batas antara kompromi yang sehat dan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Mungkin Anda pernah membungkam suara hati demi menjaga kedamaian atau meyakinkan diri bahwa cinta berarti menoleransi ketidakadilan. Seiring waktu, batas-batas yang tidak terucapkan ini terkikis, membuat Anda mempertanyakan nilai diri sendiri. Namun, Tuhan tidak pernah bermaksud agar Anda kehilangan jati diri dalam pencarian cinta. Sebagai seseorang yang dipilihnya, Anda dipanggil untuk meneladani hubungan yang berbeda. Hubungan yang membangun kedua belah pihak, tanpa harus mengorbankan identitas. Renungkan pola yang membawa Anda pada pelanggaran batas ini. Apakah itu karena ketakutan akan ditinggalkan, sehingga Anda bertahan dalam hubungan yang beracun? Atau mungkin keyakinan yang tertanam bahwa Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih baik? Keyakinan mental yang keliru ini seringkali begitu halus sehingga Anda baru menyadarinya ketika sudah terlalu dalam luka hati. Sangat penting untuk menghadapi hambatan internal ini sekarang, karena jika tidak, mereka akan menggagalkan berkat yang Tuhan siapkan untuk Anda. Tuhan dapat memberikan cinta yang luar biasa, tetapi Anda harus berada dalam kondisi yang siap untuk merawatnya, bukan menghancurkannya dengan luka lama dan ketidakamanan diri. Batas yang sehat bukanlah tembok untuk menjauhkan orang, melainkan pedoman untuk menjaga integritas dan kesejahteraan Anda. Renungkan kisah dari Bilal bin Rabah contohnya. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang masuk Islam pada masa awal penyebaran agama ini. Ia disiksa dan dianiaya oleh majikannya karena keislamannya. Namun, Bilal bin Rabah tetap teguh pada keyakinannya dan tidak pernah menyerah. Ia akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling setia. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa keteguhan dalam beriman akan selalu membawa pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi tekanan dan cobaan yang berat, mereka yang tetap teguh pada keyakinannya akan selalu mendapatkan jalan keluar dan kemenangan. Demikian pula, berdiri teguh dalam batasan hubungan Anda menunjukkan bahwa Anda lebih menghargai rancangan Tuhan untuk cinta daripada ketakutan akan kesepian. Ini adalah sikap otoritas spiritual yang menyatakan, "Saya tidak akan menerima kurang dari yang Tuhan tetapkan untuk saya." Anda mungkin ragu, khawatir bahwa ketegasan Anda akan menakuti calon pasangan. Tetapi sadarlah, orang yang tepat tidak akan merasa terintimidasi oleh batasan Anda. Sebaliknya, mereka akan menghormati dan menghargainya, karena itu mencerminkan kesadaran diri yang mendalam, fondasi bagi keintiman yang sehat. Jika seseorang menanggapi batasan Anda dengan kemarahan atau penolakan, itu adalah tanda jelas bahwa mereka tidak sejalan dengan jalan ilahi Anda. Anda layak mendapatkan pasangan yang menghargai kesejahteraan emosional, spiritual, dan mental Anda. Itu adalah bagian dari pengalaman cinta yang sejati. Bukan hanya hubungan yang nyaman, tetapi hubungan yang bermakna. Mengulang kembali hubungan masa lalu mungkin terasa seperti membuka luka lama, tetapi ini penting untuk proses penyembuhan. Perhatikan di mana Anda sering kali mengalah. Mungkin Anda pernah menerima telepon larut malam atau pertemuan sembunyi-sembunyi karena seseorang tidak mau menghargai waktu Anda. Atau Anda pernah mengabaikan tanda-tanda bahaya, meyakinkan diri bahwa Anda hanya terlalu pemilih. Setiap kompromi menceritakan sebuah kisah. Seringkali kisah ketakutan yang belum diatasi atau kurangnya keyakinan pada diri sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah mengenali masalah adalah langkah pertama untuk mengubah pola ini. Dengan mengidentifikasi di mana Anda telah melewati batas, Anda bisa secara proaktif mencegah pola tersebut terulang kembali. Namun, hanya sekadar menyadari masalah tidak cukup. Anda harus secara aktif menetapkan ulang batasan Anda sebagai persiapan untuk cinta yang akan datang. Perubahan praktis bisa mencakup menolak terlibat dalam percakapan yang merugikan secara emosional, menetapkan kebijakan nol toleransi terhadap perilaku manipulatif, atau dengan berani mengungkapkan kebutuhan Anda tanpa rasa bersalah. Secara spiritual, ini bisa berarti berdoa untuk mendapatkan hikmat,
agar Anda bisa mengenali tanda-tanda hubungan yang beracun sejak dini. Iman yang dipadukan dengan tindakan adalah ciri khas orang yang dipilih Tuhan. Dia seringkali bekerja secara ajaib ketika kita bersedia melakukan bagian kita. Mungkin Anda masih khawatir bahwa menjadi terlalu tertutup bisa menghambat hubungan yang tulus. Keseimbangan adalah kunci. Batasan yang sehat bukanlah benteng yang tak tertembus, melainkan pedoman yang jelas tentang bagaimana Anda menjalani cinta. Ini tentang menemukan titik tengah di mana Anda melindungi hati tanpa menutup diri sepenuhnya. Faktanya, sistem batasan yang jelas menciptakan ruang aman di mana keintiman yang otentik bisa berkembang. Orang yang benar-benar berniat serius dalam hubungan akan menghargai konsistensi dan kejelasan. Mereka berkembang dalam lingkungan di mana penghormatan emosional adalah norma. Dalam konteks pencarian cinta yang sejati, pertimbangkan bagaimana batasan Anda menjadi ujian kesiapan. Jika Anda bertemu seseorang yang menghormati batasan emosional, spiritual, dan mental Anda, itu adalah tanda kuat bahwa mereka mungkin bagian dari musim baru yang Tuhan sedang perkenalkan kepada Anda. Sebaliknya, jika Anda menemukan diri Anda kembali ke pola lama, memberi terlalu banyak, atau menoleransi perlakuan buruk, anggap itu sebagai peringatan bahwa Anda belum sepenuhnya siap menerima cinta yang ditakdirkan untuk Anda. Jangan lupakan aspek spiritual dalam semua ini. Sebagai seseorang yang dipilih Tuhan, misi Anda lebih dari sekadar kepuasan pribadi. Hubungan Anda bisa menjadi bukti nyata kasih dan rancangan Tuhan. Ketika Anda berdiri teguh dan menolak kompromi yang merugikan, Anda menunjukkan bahwa cinta ilahi itu mengangkat, bukan merendahkan. Anda menjadi contoh hidup bahwa menunggu cinta yang menghormati jati diri Anda bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat indah. Sikap seperti ini bisa menginspirasi orang lain yang telah kehilangan harapan dalam menemukan hubungan yang sehat dan penuh rasa hormat. Pada akhirnya, pernah melewati batas di masa lalu tidak membuat Anda tidak layak mendapatkan cinta sejati. Sebaliknya, itu memberi Anda kesadaran yang lebih dalam tentang apa yang bisa salah ketika Anda mengabaikan martabat diri sendiri. Setiap kesalahan, setiap air mata, telah mengajarkan Anda sesuatu yang berharga tentang diri Anda dan tentang rancangan Tuhan dalam cinta. Kini, Anda memiliki pilihan: melanjutkan siklus pengkhianatan terhadap diri sendiri atau memutuskannya secara tegas. Jika Anda memilih yang kedua, Anda akan memasuki babak baru dalam kehidupan hubungan Anda dengan ketahanan dan kejelasan yang hanya bisa diperoleh dari pengalaman. Dan itulah tempat di mana cinta yang mendalam dapat berakar dan berkembang, melebihi segala doa dan harapan Anda. Bab 3. Anda lebih siap menghadapi pertemuan ini daripada yang Anda sadari. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah benar-benar siap untuk sebuah hubungan yang mengguncang dasar tempat Anda berpijak? Kekecewaan masa lalu atau luka yang belum sembuh bisa membuat Anda ragu. Namun, inilah kenyataannya. Pengalaman yang mungkin Anda anggap sebagai penghalang justru telah membentuk Anda menjadi seseorang yang mampu menjaga cinta yang mendalam. Ketika Tuhan mengatur pertemuan jiwa, Dia juga membekali Anda dengan alat emosional dan spiritual yang diperlukan untuk mempertahankannya. Kerentanan yang telah Anda bangun bukanlah kelemahan, melainkan aset terbesar Anda. Setiap patah hati di masa lalu telah menempa Anda, mengasah empati, komunikasi, dan kemampuan mencintai tanpa syarat. Jika dulu Anda mendekati hubungan dengan naivitas, kini Anda memiliki kedalaman yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman hidup. Kedalaman ini membuat Anda lebih bijaksana dalam memilih dan lebih menghargai keintiman yang sejati. Alih-alih melihat luka hati sebagai beban, anggaplah itu sebagai fondasi yang berlapis, menopang kisah cinta yang lebih kokoh daripada yang pernah Anda alami. Ketakutan akan sejarah yang terulang mungkin terasa besar, tetapi ketakutan itu seringkali mengabaikan seberapa jauh Anda telah berkembang. Anda telah berdoa dalam air mata, menemukan penghiburan dalam janji-janji Tuhan, dan mengungkap sisi ketahanan yang mungkin tak pernah Anda sadari sebelumnya.
Setiap luka emosional kini menjadi penanda batas, mengingatkan Anda akan perjalanan yang telah Anda lalui dan batasan yang tak ingin Anda langgar lagi. Pelajaran ini bukan penghalang, melainkan petunjuk menuju hubungan yang lebih sehat. Persiapan untuk cinta yang mendalam bukan hanya soal kesiapan emosional, tetapi juga kesiapan spiritual. Anda mungkin telah menghabiskan banyak waktu dalam doa atau refleksi, mencari kejelasan tentang tujuan hidup Anda. Kepekaan Anda terhadap cara Tuhan berkomunikasi melalui firman-Nya, musik, atau keyakinan yang tak tergoyahkan dalam hati telah meningkat. Kesadaran spiritual ini akan membantu Anda mengenali saat orang yang tepat hadir dalam hidup Anda. Anda tak akan mudah tergoda oleh daya tarik sesaat karena Anda selaras dengan frekuensi yang lebih dalam, yaitu panggilan ilahi dalam jiwa Anda. Kemampuan Anda untuk menetapkan dan menjaga batasan, seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, adalah bukti lain dari kesiapan Anda. Jika dulu sulit bagi Anda untuk mengatakan tidak, kini Anda menghargai ruang emosional Anda dan menjaganya dengan bijaksana. Harga diri yang baru ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga menciptakan tempat yang aman bagi orang yang tepat untuk masuk. Bayangkan perasaan lega ketika bertemu seseorang yang bukan hanya menghormati batasan Anda, tetapi juga menjunjungnya. Seseorang yang melihat batasan Anda bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai pintu gerbang menuju kepercayaan yang tulus. Itulah ciri khas hubungan yang sejalan dengan kehendak Tuhan, saling menghormati yang membangun keintiman yang mendalam. Selain itu, Anda mungkin kini lebih mampu menghadapi konflik dengan cara yang sehat. Mungkin Anda telah belajar untuk tidak membiarkan masalah kecil membesar menjadi kesalahpahaman besar, atau Anda telah menemukan kekuatan penyembuhan dalam permintaan maaf yang tulus. Dalam dunia yang sering mengagungkan prinsip, tinggalkan saja dan jangan pernah menoleh ke belakang, Anda memahami pentingnya penyelesaian dan pengampunan. Kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, dan memaafkan adalah fondasi dalam menjaga hubungan yang mencerminkan cinta Tuhan yang tanpa syarat. Dalam hal hubungan yang telah ditentukan Tuhan, waktu ilahi selalu berperan. Jika Anda merasa ada tanda-tanda aneh yang menunjukkan bahwa cinta baru akan hadir dalam hidup Anda, percayalah bahwa Anda bukan sekadar penerima takdir yang pasif. Tuhan tidak pernah mengirimkan berkat ke dalam wadah yang belum siap, dan Anda bukan pengecualian. Jika Anda merasakan dorongan dalam hati bahwa cinta yang mendalam sedang mendekat, itu mungkin karena Anda sudah berdiri di ambang pintu, siap untuk menerimanya. Ada juga aspek komunitas yang tidak boleh diabaikan. Anda mungkin telah menemukan mentor, sahabat, atau pembimbing spiritual yang selalu mendukung perjalanan Anda. Andalkan mereka sekarang. Mereka dapat membantu Anda melihat hal-hal yang mungkin terlewat, berdoa bersama Anda, merayakan pencapaian Anda, dan bahkan menegur Anda dengan kasih jika ketakutan lama mulai muncul kembali. Tuhan sering menggunakan hubungan-hubungan ini untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar, menjaga Anda tetap membumi saat emosi mengaburkan akal sehat. Renungkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merasa ragu dan takut ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Ismail. Meskipun diliputi keraguan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketaatannya. Dalam kasus Anda, tugas besar itu mungkin sesederhana membuka hati terhadap kerentanan yang bisa mengubah hidup Anda. Jika Tuhan sedang mengatur kisah cinta ini, percayalah bahwa Dia juga telah memberikan Anda semua yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan kebahagiaannya. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap kesiapan berarti harus berada di tahap kehidupan yang sempurna, stabil secara finansial, emosional, dan sudah sepenuhnya pulih dari luka masa lalu. Tetapi jika Anda menunggu kondisi ideal, Anda bisa menunggu selamanya. Seringkali, kita menemukan kapasitas untuk mencintai dengan lebih dalam saat kita melangkah ke dalam hubungan yang menuntut pertumbuhan lebih lanjut. Bayangkan hubungan yang ibarat besi menajamkan besi, di mana Anda dan pasangan saling membentuk dan memperkaya,
sehingga semakin mencerminkan pribadi yang Tuhan rancang sejak awal. Pada akhirnya, Anda tidak akan pernah benar-benar tahu seberapa siap Anda sampai Anda melangkah. Iman, bagaimanapun juga, adalah tentang berani berjalan meski belum tahu semua detailnya. Percayalah pada insting Anda dan konfirmasi spiritual yang telah Anda terima. Jika semuanya selaras dan menunjukkan bahwa inilah waktunya, jangan biarkan keraguan menahan Anda. Kesiapan Anda yang telah ditempa oleh ujian dan diperkuat oleh doa, menjadikan Anda kandidat sempurna untuk kisah cinta yang tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga menginspirasi semua orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan dapat menyatukan dua jiwa sesuai dengan rancangannya yang sempurna. Bab 4. Anda harus melepaskan bayang-bayang masa lalu. Bayang-bayang luka lama masih menghantui, potongan kata-kata menyakitkan, kenangan akan pengkhianatan, serta ketakutan mendalam akan ditinggalkan. Mengulang kembali semua ini hanya akan membuat Anda terjebak dalam siklus rasa sakit, menghalangi Anda untuk menerima cinta mendalam yang selama ini Anda doakan. Untuk menerima apa yang telah Tuhan siapkan, Anda harus benar-benar melepaskan. Melepaskan masa lalu bukan berarti menyangkal bahwa itu pernah terjadi. Ini berarti mengakui luka tersebut, tetapi menolak untuk terus terperangkap di dalamnya. Anda mungkin perlu berduka sekali lagi, melalui menulis jurnal, berbicara dengan konselor, atau memberi diri Anda izin untuk merasakan kesedihan sebelum akhirnya memilih untuk melangkah maju. Penutupan yang sejati seringkali tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk berhenti, membiarkan luka lama mengendalikan hidup Anda. Tindakan simbolis dapat memperkuat keputusan ini. Membuang foto lama, menghapus pesan-pesan yang menyakitkan. Gestur kecil ini mengirimkan sinyal yang jelas kepada jiwa Anda bahwa Anda sedang membersihkan ruang untuk sesuatu yang baru. Secara spiritual, ini seperti membersihkan ruangan agar tidak ada energi negatif yang tersisa untuk menghambat awal yang baru. Lepaskan juga rasa menyalahkan diri sendiri. Ya, tanggung jawab itu penting. Tetapi penyesalan yang terus-menerus hanya akan mengikat Anda pada masa lalu. Terimalah bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar, membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan matang. Seseorang yang kini lebih siap untuk menjalani hubungan yang lebih sehat dan berpusat pada Tuhan. Pengampunan memiliki peran besar di sini. Ini bukan tentang membenarkan apa yang telah terjadi, tetapi membebaskan diri Anda dari kepahitan. Terkadang, Anda bahkan perlu mengampuni Tuhan jika Anda merasa ditinggalkan atau disesatkan. Kejujuran tentang perasaan ini justru dapat memperdalam hubungan Anda dengannya, mempercepat proses penyembuhan. Pelepasan emosional ini sangat penting untuk menciptakan ruang bagi cinta sejati tumbuh. Bayangkan seperti membersihkan tanah hati Anda agar benih-benih baru bisa berakar. Sebaik apapun hubungan baru yang datang, jika tanah hati Anda masih dipenuhi dengan akar, kepahitan lama, cinta itu tidak akan berkembang dengan baik. Memilih untuk melepaskan adalah tindakan keberanian, karena membuka diri itu berisiko. Namun, cinta sejati menuntut keberanian, kesediaan untuk membiarkan seseorang melihat luka dan potensi Anda sekaligus. Menetapkan batasan mental dan emosional akan membantu Anda tetap pada jalur yang benar. Setiap kali kenangan menyakitkan muncul, arahkan kembali fokus Anda ke masa depan. Gunakan afirmasi seperti, "Saya layak mendapatkan cinta dan kesembuhan." Dengan disiplin, pola pikir Anda akan berubah, mengurangi cengkeraman penyesalan lama. Carilah hubungan dan komunitas yang mendukung perjalanan ini. Isolasi hanya akan memperkuat luka lama, sedangkan kebersamaan yang positif akan memberikan perspektif, dorongan, dan perlindungan dalam doa. Pada akhirnya, melepaskan bayang-bayang masa lalu berarti merebut kembali kendali atas kisah hidup Anda. Anda menolak membiarkan kekecewaan lama mencuri kebahagiaan dan hubungan yang Tuhan rancang untuk Anda. Dengan menghadapi dan melepaskan luka lama, Anda selaras dengan takdir
yang tidak lagi ditandai oleh kesedihan, tetapi oleh harapan yang diperbarui. Tindakan melepaskan ini adalah sinyal bagi surga dan dunia bahwa Anda siap menerima cinta yang bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga mengangkat Anda menuju tujuan dan kebahagiaan yang pernah Anda anggap mustahil. Terimalah proses ini. Ini adalah gerbang menuju masa depan yang penuh dengan janji dan cahaya baru. Bab 5. Menyambut peluang baru yang sejalan dengan cinta. Akhir-akhir ini, Anda mungkin merasakan perubahan kecil namun berarti, tawaran pekerjaan yang tak terduga, undangan sosial baru, atau dorongan halus yang biasanya Anda abaikan. Perubahan ini jarang terjadi secara kebetulan. Saat Anda mendekati cinta yang mendalam dan bermakna, dunia di sekitar Anda seringkali menyesuaikan diri untuk memberi ruang bagi doa-doa Anda yang mulai terjawab. Tuhan mengatur lingkungan dan waktu sedemikian rupa, sehingga ketika cinta itu tiba, Anda siap untuk mengenali dan menerimanya. Dorongan-dorongan kecil dalam hidup Anda mungkin terasa sama sederhananya. Memilih rute berbeda saat berangkat kerja, pindah ke lingkungan baru, atau menerima undangan yang biasanya Anda tolak. Namun, setiap momen bisa menjadi bagian dari rencana ilahi, mengarahkan Anda pada pertemuan yang memiliki jejak tangan Tuhan. Peluang ini mungkin tampak tidak nyaman atau datang di waktu yang tidak tepat. Ketakutan dan kesibukan bisa membuat Anda kembali pada rutinitas lama yang terasa aman. Namun, keselarasan dengan rencana Tuhan seringkali menuntut kesiapan Anda. Mengatakan, ya, pada hal-hal yang belum pasti bisa menjadi pemicu yang membawa Anda pada masa depan yang telah Anda doakan. Jika Anda menunggu kondisi yang sempurna, Anda bisa saja melewatkan percikan yang akan mengubah hidup Anda. Dalam memasuki ruang-ruang baru ini, keaslian sangatlah penting. Ini bukan tentang menciptakan versi sempurna dari diri Anda, melainkan membiarkan diri Anda yang sebenarnya bersinar. Tumbuh dan memperbaiki diri memang berharga, tetapi ada perbedaan antara menyempurnakan diri dan menyembunyikan jati diri. Orang yang ditakdirkan untuk Anda akan merasakan ketulusan dalam diri Anda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Rencana Tuhan tidak membutuhkan versi palsu dari diri Anda, tetapi menghendaki ketulusan yang memungkinkan koneksi sejati terjadi. Namun, berhati-hatilah agar luka-luka masa lalu tidak menjadi tameng yang justru menghalangi berkat yang Anda cari. Energi Anda berbicara sebelum kata-kata Anda. Jika sikap Anda terlalu tertutup, orang-orang bisa merasakannya dan menjauh. Ciptakan keseimbangan antara menjaga batas yang sehat dan memancarkan kedamaian yang lahir dari penyembuhan dan kesadaran diri. Tidak setiap pintu yang terbuka adalah bagian dari takdir Anda. Beberapa hanyalah ujian atau pengulangan pola lama yang seharusnya Anda tinggalkan. Gunakan doa, refleksi, dan nasihat dari orang-orang terpercaya untuk menyaring setiap peluang yang datang. Jika suatu situasi memberi Anda perasaan tidak nyaman, perhatikan itu. Namun, jika Anda merasakan keselarasan meskipun ada sedikit keraguan alami, bisa jadi itu adalah pintu yang telah lama Anda nantikan. Keberanian dan kehati-hatian bisa berjalan berdampingan jika Anda dipandu oleh iman dan kebijaksanaan. Saat peluang-peluang baru terbuka, mereka seringkali menyatu dengan tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan baru yang menantang keterampilan Anda bisa mempertemukan Anda dengan seseorang yang sefrekuensi. Proyek komunitas yang membangkitkan gairah Anda bisa menghubungkan Anda dengan seseorang yang memiliki visi serupa. Tuhan merancang segala sesuatu dengan begitu cermat, memastikan bahwa cinta dan tujuan berjalan beriringan. Bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai sesuatu yang saling memperdalam dan menguatkan. Jika Anda dulunya menghindari pertemuan sosial tetapi kini mulai mendekatinya dengan rasa ingin tahu, itu adalah kemajuan nyata. Setiap perubahan kecil membawa Anda lebih dekat kepada seseorang yang bisa berjalan bersama Anda dengan nilai dan tujuan yang selaras. Percayalah pada tanda-tanda halus ini, ikuti dorongan yang terasa terus-menerus muncul, dan hadirlah dengan hati yang terbuka.
Tuhan sedang merancang musim baru bagi Anda, di mana pintu-pintu terbuka bukan karena kebetulan, tetapi karena desain ilahi, mengantarkan Anda lebih dekat pada cinta yang telah lama dirindukan oleh jiwa Anda. Bab 6. Iman Anda adalah magnet yang menarik cinta. Ini lebih dekat. Iman Anda telah melewati badai dan kekecewaan, namun tetap menyala seperti bara yang tak padam. Harapan yang terus bertahan ini bukan sekadar strategi bertahan hidup, melainkan magnet spiritual di alam tak kasat mata. Iman memancarkan frekuensi yang memanggil berkat-berkat yang selaras dengan kerinduan terdalam Anda. Ketika Anda tetap teguh, meskipun ada banyak alasan untuk menyerah, Anda menciptakan lingkungan di mana mukjizat berkembang, termasuk hadirnya cinta mendalam yang telah Tuhan tetapkan. Namun, iman bukanlah sikap pasif. Percaya pada janji cinta tidak berarti Anda dikecualikan dari langkah-langkah praktis, entah itu mencari kesembuhan batin, meningkatkan keterampilan komunikasi, atau bergaul dalam lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai Anda. Iman memberi dorongan, tetapi tindakan memastikan Anda tidak hanya sekadar menunggu. Keduanya berjalan beriringan, menempatkan Anda pada jalur yang akan membawa terobosan yang selama ini Anda doakan. Mengapa iman lebih ditekankan dibandingkan usaha manusia semata? Karena ada dimensi cinta yang melampaui logika, dan kebetulan sebuah rencana di mana waktu Tuhan menghubungkan dua hati yang memang telah ditakdirkan bersama. Mempercayai bisikan Tuhan di atas sinisme budaya, membuka akses ke dimensi ini. Dengan menaruh kepercayaan kepada Sang Pencipta, Anda memasuki dunia di mana kejadian yang tampaknya mustahil menjadi nyata. Selain itu, iman kepada Tuhan juga memperkuat kepercayaan diri Anda. Menyadari bahwa Anda diciptakan dengan begitu istimewa menumbuhkan kerendahan hati yang penuh keyakinan. Orang-orang akan melihat keteguhan hati ini, bukan sebagai kesombongan atau keputusasaan, tetapi sebagai ketenangan yang menarik cinta yang benar-benar berharga. Cinta yang sejati akan mendekat kepada mereka yang tahu nilai dirinya dan tidak mau menerima sesuatu yang kurang dari yang seharusnya. Ujian pasti datang. Mungkin teman-teman Anda mulai bertunangan atau menikah, sementara Anda bertanya-tanya apakah Anda akan pernah bertemu dengan orang yang tepat. Keraguan bisa terasa menyakitkan, tetapi setiap ujian adalah undangan untuk meneguhkan kembali keyakinan Anda. Ingatlah janji dan tanda-tanda yang telah membimbing Anda sejauh ini. Waktu Anda unik. Kemajuan orang lain tidak berarti Anda tertinggal. Oleh karena itu, memiliki komunitas yang mendukung sangatlah penting. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menguatkan iman Anda dan berbagi kisah inspiratif. Kadang-kadang, kehilangan iman terjadi karena Anda terlalu lama berada dalam lingkungan yang dipenuhi negativitas. Melepaskan diri dari gema pesimisme itu dapat menghidupkan kembali harapan Anda. Sekalipun iman Anda kecil, seperti nyala lilin di tengah kegelapan, itu sudah cukup. Kitab suci mengingatkan bahwa iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Tuhan dapat memperbesar secercah harapan menjadi kenyataan yang luar biasa. Akhirnya, kesabaran adalah fondasi dari semuanya. Iman bukanlah jalan pintas, tetapi perjalanan yang membentuk diri Anda. Mungkin Tuhan masih mempersiapkan hati Anda dan hati seseorang yang telah Dia tetapkan bagi Anda, agar ketika waktunya tiba, semuanya berjalan dengan sempurna. Percayalah, Tuhan tidak menahan sesuatu untuk menghukum Anda, tetapi sedang merancang setiap detail, agar kisah cinta yang Anda nantikan benar-benar layak untuk diperjuangkan dan dinantikan. Iman yang tak tergoyahkan, ini adalah kekuatan tak terlihat yang menarik cinta sejati ke dalam hidup Anda. Cinta yang mencerminkan rancangan besar Tuhan. Teruslah percaya. Tarikan gravitasi harapan Anda sedang membuka jalan bagi pertemuan yang akan mengubah hidup Anda. Sebuah kisah yang bisa mengubah perjalanan Anda dengan cara yang paling ajaib. Bab 7. Anda sedang bersiap melangkah ke dalam kisah cinta yang telah dituliskan khusus untuk Anda. Anda bisa merasakannya di dalam hati, sebuah puncak dari setiap air mata,
setiap pelajaran, dan setiap doa yang kini bersatu dalam satu momen yang mengubah hidup. Seolah-olah semua benang kusut dalam perjalanan Anda mulai terjalin menjadi sebuah mahakarya dengan waktu yang sempurna. Anda berdiri di ambang kisah cinta yang ditawarkan oleh Tuhan, lebih disengaja dan lebih indah daripada apapun yang bisa Anda tulis sendiri. Saat Anda menatap ke depan, ada dua jalan yang terbuka. Satu membawa Anda kembali ke siklus lama yang familiar, namun menyesakan. Sementara yang lain mendorong Anda menuju janji yang telah lama Anda rindukan. Memilih jalan baru mungkin terasa menakutkan, tetapi itu adalah ketakutan yang sudah Anda taklukkan. Setiap kegagalan dan setiap patah hati telah melatih Anda untuk menjadi lebih kuat dan memperdalam iman Anda. Semuanya telah mempersiapkan Anda untuk pertemuan antara ranah emosional, spiritual, dan praktis. Hubungan yang akan datang ini bukan tentang mengisi kekosongan atau meningkatkan rasa percaya diri Anda. Anda telah belajar bahwa validasi sejati berasal dari keyakinan bahwa Anda sudah sangat dicintai oleh Tuhan. Sebaliknya, hubungan ini akan menjadi cerminan dari kepenuhan yang sudah Anda bangun. Sebuah hubungan yang menantang Anda untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah cinta yang akan menghormati luka-luka Anda sebagai bukti penyembuhan, bukan kelemahan. Justru, bekas luka itulah yang akan memperdalam empati dan kasih sayang yang Anda bagi, membuat Anda berdua lebih kuat bersama daripada sendirian. Perubahan nyata akan menemani transisi ini. Jadwal Anda mungkin berubah. Prioritas Anda bisa bergeser untuk memberi ruang bagi impian bersama, dan kapasitas Anda untuk berinvestasi secara emosional akan semakin luas. Meski membangun hubungan yang langgeng memerlukan usaha, waktu, komunikasi, dan doa, semua itu tidak akan terasa membebani. Anda akan merasakan keselarasan ilahi yang memberikan makna pada setiap upaya. Keraguan lama mungkin muncul, membisikkan peringatan tentang patah hati atau kekecewaan. Namun, di saat itulah ketajaman intuisi Anda akan berperan. Anda akan mengingat tanda-tanda halus dan konfirmasi yang membawa Anda ke titik ini. Terobosan, kebetulan, dorongan batin. Semuanya mengarah pada takdir yang lebih besar dari ketakutan Anda. Percayalah bahwa kisah cinta ini nyata. Itu telah dirancang sejak awal. Orang-orang di sekitar Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda. Mereka yang menyaksikan perjuangan Anda akan terpesona oleh transformasi yang terjadi. Beberapa bahkan mungkin mulai mempertanyakan kembali apa yang mungkin terjadi dalam hidup mereka sendiri. Kisah Anda akan menjadi mercusuar, menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya bisa diraih, tetapi juga pantas untuk ditunggu. Tidak ada hubungan yang sepenuhnya bebas dari tantangan, tetapi Anda akan menghadapinya bersama, dengan iman yang mengubah konflik menjadi peluang untuk memahami lebih dalam. Saat Anda memasuki babak baru ini, tetaplah dalam sikap penuh syukur. Setiap ujian yang Anda lalui, setiap air mata yang Anda teteskan, telah membawa Anda ke momen ini. Catatlah berkat-berkat Anda, berdoalah bersama pasangan, dan hargai setiap pencapaian kecil yang membentuk ikatan yang kokoh. Kenangan-kenangan ini akan menjadi jangkar saat badai datang, mengingatkan Anda seberapa jauh Anda telah melangkah. Dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan pandangan akan sumber dari semua ini. Setiap langkah dalam perjalanan Anda, setiap pintu yang terbuka, setiap momen penyembuhan, semuanya mengarah pada Tuhan yang penuh kasih, yang telah merancang musim ini dengan sempurna. Biarkan hubungan Anda menjadi bukti hidup dari kasih karunia-Nya. Anda berada di ambang sebuah janji yang telah lama dipersiapkan, sebuah janji yang menegaskan bahwa setiap kesulitan memiliki tujuan, dan bahwa cinta sejati yang telah ditetapkan oleh Tuhan selalu menunggu Anda. Terima kasih sahabatku, semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.